Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku santri pondok pesantren Nurul Iman Ahmawati Al-Istiyatullah. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar dan membaca doa ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat dan kita semuanya. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susanabana wa matina wa jaddatina wa ustadina wa masyikhina wa khusus wa kita kulul marah Sayyidina Asfani wa Allah ta'ala wa nafa'ana biwumi fiddarini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Pendiri Apalis dua yang menyumbang atau mewakafkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren Al-Islam Nurul Iman Ahmawati ini, dan juga para pimpinan, yai, dan juga para santri dan juga santri. Mereka yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan menerima seluruh amal soleh, amal sedekah, dan jariahnya. Dan mudah-mudahan mereka ditempatkan Allah di bangkatan surga. Dan semua yang hidup ini, semua santri, yai, mudah-mudahan tetap berikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah dalam beribadah. Dan kalau kembali pada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Amin ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min mali. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzan. Dan Allah tidak tambahkan bagi seorang dengan sebab ia itu mengampuni, suka mengampuni melainkan kemuliaan. Wa ma tawadda'a 'abdun lillah. Dan tidak seseorang merendahkan diri karena Allah illa kecuali rafa'allahu
Allah Ta'ala, Allah akan tinggikan dia. Ada 3 poin dalam hadis ini. Mana kosot sodaqotun mimmalin, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Harta tidak berkurang karena sedekah. Loh, aslinya ya berkurang, Ustaz. Loh, kok sampai? Iya, duit 1 juta disedekahkan misalnya 100.000 kan berkurang jadi 900.000 kan gitu ya. Nah, itu yang kelihatan, tapi aslinya yang disedekahkan itu adalah justru yang jadi milik kita. Yang 900 itu belum tentu milik kita. Ya kalau seandainya setelah ini masih hidup, kalau setelah sedekahkan 100.000 kemudian yang 900.000 yang di tangan kita kemudian kita tinggal, terus milik siapa? Kan jadi milik waris itu. Nah, orang yang ahli sedekah hartanya tidak tambah berkurang, biasanya akan dapat ganti dari yang lain. Memang ilmu sedekah ini tidak dilaksanakan ya hanya sebatas sama teori kan. Nah, tapi kalau ada yang sudah pernah praktekkan itu akan semakin mantap. Kalau nggak sedekah itu aneh. Nah, aneh nanti ada apa-apa. Kalau disedekahin malah. Makanya orang Jawa dulu sampai sekarang ya, kalau masih tetap mempertahankan tradisi Jawa, itu sedikit-sedikit itu mesti selamatan. Istilahnya apa? Tanjakan. Selamatan itu kan ben selamat. Dan orang selamatan itu mesti makan, mesti ada jajan, mesti makan. Ya, bisa silaturahim, undang tetangga kanan kiri depan belakang. Setelah itu mesti makan. Dan mulai bawa berkah. Itu tradisi kita. Ada, coba amati ya, ketika seorang istri hamil, ketika beranjak sudah usianya 4 bulan atau 6 bulan, wis kukuh kali kelameti, kayak selameti, kemudian katakan apa? Akhirnya kan undang tetangga kanan kiri jenenge nomor 3 di depan, dicoro alam jenenge walimatul amal, adalah saya di depan. Dan itu undang tetangga kanan kiri depan belakang ada taulanan kerabat. Kemudian mereka diajak berdoa, mendoakan janin, mendoakan yang sedang mendapatkan takdir dari Allah, didoakan biar mendapatkan takdir yang baik, catatan yang baik, kan gitu. Panjang umur, sehat, ibunya juga kasih sehat. Nanti ketika melahirkan dikasih selamat, dikasih kelancaran, anaknya selamat, sehat, ibunya juga sehat. Jadi kalau tumbuh anak, anaknya juga sehat, panjang umur dan jadi anak yang soleh atau soleh. Itu doa. Setelah itu kasih makan. Dan kemudian pulang membawa berkat. Nah, semuanya ini kan sedekah. Doa itu ya sedekah, ya kan? Zikir itu ya sedekah, dibacakan Al-Quran, kemudian sedekah, berkat itu ya sedekah. Semuanya sedekah. Apakah dengan itu akan rugi? Tidak ada yang rugi. Karena setelah itu sesuatu yang tidak diinginkan bisa tertolak dengan adanya sedekah. As-sadaqatu tarfa'ul, sedekah itu orang. Nah, itu masih belum selesai. Kalau nanti pas lebaran ya, jadi seorang suami ini sudah menyiapkan modal untuk biaya persalinan, untuk biaya perokoan, kan gitu. Nah, setelah lahir, selamat, kalau di rumah sakit pulang itu sudah disambut. Kalau bacaan itu dan togone, dan ada tradisi unik uji-ujian. Apa? Ujian. Uang logam itu yang 1000-an atau 500-an itu kadang dicampur dengan beras ditambahin kunir. Artinya
berhasil. Nah, cuma akhirnya warna itu duit tinggal jadi kuning. Mau cukup dino wayoan mereka. Nah itu kan juga termasuk sedekah walaupun memang asik gitu. Nah belum lagi nanti ketika 7 hari atau selamatan mana akeko sedekah lagi kan. Berdoa lagi akekoan jeneno kan gitu. Belum lagi nanti ketika apa ya berapa bulan kemudian nyogok dulu waktu nih mudun lemah selamatan mana apa kalau masih ada sepatu jadi mudun lemah kan ono praktek itu sing praktek budaya itu apa tidak siti biasanya itu apa tidak sinten ya sebenarnya lah ya jadi sedekah lagi itu. Nah, belum lagi ketika bulanan. Saya dulu masih aktif di Panjang almarhumah ibu orang tua. Kalau hari apa ya hari lahir, misalnya hari lahirnya di Jumat itu Jumat Pon. Setiap Jumat Pon, tahu istilahnya apa? Petoni itu. Itu mesti dibuatkan bubur lambang dari kerupuk sampai jajan pasar seluruh arek ciri-ciri dimakan bareng-bareng itu kan juga sedekah kan. Nah, semua yang dilakukan itu tidak akan mengurangi harta, malah justru menambah karena Allah akan memberikan keberkahan dari sedekah itu. Artinya apa? Artinya dikasih sehat, gak tiba-tiba, gak loro-loro. Ya itu ya. Yang pertama, mana qasad shadaqatun min mali. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'abdin illa izzat. Orang yang memaafkan itu tidak akan hina, justru ada istilah sing ngawas sing waras kan sing waras kan ngalah ya kan ada itu sepuluh lah lo gak iso aku ini sing tuwek kok nyepuluh ya sing nom njaluk 10. Akhirnya kan kalau itu yang dipegang egonya yang dipegang maka ya tetap masih tukaran. Kenapa aku sing tuwek kok jam 10 iso ya sing nom sing jaluk 10 kan gitu kan akhirnya kan ya. Aslinya tidak malah hina. Jadi orang yang tua minta maaf kepada yang muda itu tidak merendahkan derajatnya, justru itu menandakan bahwa dia itu lebih terhormat, lebih mulia, lebih mulia. Makanya pemaaf itu Allah itu mau memaafkan dan Allah itu mencintai orang yang memaafkan. Yang doa ketika terawih habis itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha memaafkan dan juga Maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai orang yang memaafkan. Fa'fu anna ya karim, maafkan kami ya Allah yang Maha mulia. Ustaz, hukumnya minum arak tiap hari itu apa? Ini pertanyaan kayak apa ya hari. Arak itu ya jelas haram kok, malah tiap hari. Sopo itu 911 pertanyaannya. Ini arak-arak, ayo gip layar. Jadi mau memaafkan, logikanya gini. Mau kamu aja mau memaafkan, kenapa manusia kok mau memaafkan? Otomatis secara kasar, secara hakikatif, berarti dirinya itu mengukuli derajatnya Allah kan ya. Allah itu memaafkan. Kenapa manusia nggak mau memaafkan?
Kan gitu. Allah itu akan memaafkan setinggi-tinggi atau sebesar atau sebanyak mungkin salahi menungso nek gelem jaluk sepuro. Kalau mau minta maaf kepada Allah ya akan dimaaf. Allah itu maha pemaaf. Wong Allah itu mau memaafkan kok menungso itu kagel memaafkan. Berarti kan dia sudah mengalahkan pengeran gitu. Nah kalau ada yang seperti itu, maka yang terjadi adalah orang itu tidak marah semakin mulia, tapi justru orang yang nggak mau memaafkan itu justru semakin hina. Misalnya ya orang, kenapa kok banyak orang yang tidak bersapa? Ada sebulan sama tetangga depan nggak tegur sapa, nggak mau. Tetangga kanan kiri nggak mau. Banyak sekali sih nggak diwawi, nggak ditegur sapa. Berseteru. Nah ini kenapa? Karena alasannya ya mungkin dia merasa tersinggung, merasa kecentong hati ini. Nah ujung-ujungnya ketika saudara tadi minta maaf, nggak mau makan, nah ini malah ibarat itu ngimoni dendam, ngimoni setan. Dengan akhirnya ngimoni setan, sampai anaknya itu dilibatkan. Maksudnya dilibatkan loh. Diajak untuk berseteru dengan tetangganya atau depannya atau saudaranya. Pada ketemu itu iso iki suwono ae sekalian, iso hidup nono ae. Anaknya yang nggak tahu menahu malah diikut-ikutkan. Nah ini kan sudah dihinggapi sifat dendam dan sifat ini adalah sifat setan, sifat iblis yang merasa paling benar, yang merasa paling mulia, yang merasa dirinya paling hebat. Karena kalau seandainya yang bersangkutan itu memaafkan, merasa dirinya itu hina, loh padahal nggak hina itu. Orang yang memaafkan itu justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam, ini siapa? Tang. Aku ini jenis macam-macam. Ya, gitu ya. Jadi kalian kalau ada masalah hati-hati. Pokoknya ketika di pesantren kayak gini, ya tahu lah sifat orangnya. Tujuan itu terlalu kok lagi gak tepat hati ini menurut orang-orang yang mau sendiri. Ya, kayak misalnya Rahil, dia nih pas NAT ini. Kalau seandainya pas lagi sempit, kakek tugas nang sekolah, mari dimarahi guru. Terus setelah itu di pesantren kauman mangan digarai sama ada Hilmi sama Firdausi, langsung muntah-muntah, ya kan? Ini sama teman pun kita harus peka kapan saatnya guyon, kapan saatnya serius. Guyon terus itu akhirnya sepukaran gitu. Kalau sudah bertengkar, kalau ada yang mau makan gak enak. Padahal kan mereka satu kamar, ya kan? Satu kamar. Akhirnya gak mau antara santri mau gak mau. Sisi turu pinggir jeding, sisi turu pinggir memean. Ya lucu ya. Jadi bagi orang yang berseteru, bagi orang yang gak mau, walaupun istana itu serasa sempit, ya. Bagi orang yang rukun, walaupun itu cuma sempit atau nggak terlalu besar, ya kelihatan nyaman karena rukun. Tapi sih tak rukun, nah itu jadi masalah. Karena nanti kalau sampai rumah tangga misalnya mau main makro, tapi kalau pasangan nggak rukun, ya mulai itu ya males. Padahal omai api nyaman kan gitu ya. Gimana? Ini salam krian terungkulon, saya jadi kalang tetangga sendiri. Dan artinya, tapi kalau seandainya ya rukun, walaupun rumah ukuran 5 satu kamar misalnya ngekos kayak sekamar namanya. Kan ada keluarga yang kos, anak-anak itu orang kos-kosan, ya kan?
Mereka nek rukun ya romantis, walaupun turu iringane sepeda motor. Kadang sepeda motor itu bodoh kamar kadang. Ya. Nah, jadi kadang sepeda motor iringane ono kasur. Kecuali nek masakan jombo. Nah, turu itu ya nyaman. Kenapa? Karena rukun. Tapi nek gak rukun, walaupun besar rumah ya artinya apa? Artinya juga ya sempit artinya. Ya seperti itu. Maka kalau ada masalah, ada yang minta maaf, maafkanlah. Walaupun misalnya nggak mau minta maaf ya tetap maafkan. Jadi kalau bisa sebelum tidur itu amalkan 4 ini. Yang pertama, maafkan. Mintalah maaf untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, mintalah maaf untuk siapa? Untuk setelah orang tua. Untuk pertama, mintalah maaf untuk diri kita. Selama sehari mungkin ada yang sudah kita salah, ada yang sudah kita lakukan perbuatan dosa. Ya Allah, hari ini seluruh dosa-dosa saya hari ini ampunilah ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah ampunilah dosa orang tua hamba. Yang ketiga, ya Allah ampunilah orang-orang yang mencintai hamba. Jadi orang-orang yang suka pada kita itu kita mintakan ampun. Oke. Bahar 9 wujud ya Ustaz. Oke. Kapan-kapan bagi silaturahim bagi ibu Ustaz monggo. Yang keempat, mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, semua yang membenci saya, maafkan mereka. Loh, pilih-pilih ngono. Ada tukaran sampai Firdaus. Ya Allah, Firdaus jangan sebut dan ya Allah. Kira-kira adalah kamu. Kan ya kan? Ya, tapi kalau kita bisa seperti itu, kita akan dimasukkan surga berghairi hisab. Sebenarnya ada 3 amalan. Amalan ini kalau kita lakukan, kita akan dihisab dengan mudah. Yuhasabu hisaban yasira wa adkhalahu jannah. Kita akan dihisab dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, apa yang pertama? Memberi kepada orang yang tidak memberi, atau dermawan kepada orang yang bakhil. Wah. Jadi yang berpondok pada orang kiriman oleh jajan. Pondok-pondok ini si biasa jajan nggak tahu duduman. Nah, kan sampai kasih jajan kepada teman yang nggak tahu main gelas itu berat ya. Jadi loman kepada sing medit itu mantap. Ya kan? Loman kepada yang medit, yang bakhil, yang apa? Bakhil, kikir. Yang kedua, berusaha untuk menyambung silaturahim yang sudah jelas-jelas memutus silaturahim dengan kita. Itu juga berat. Ya kan? Dan teman itu nggak mau temenan sama kita. Tapi kita tetap berbaik dengan mereka. Kita berupaya kan hubungan kita tetap baik. Itu berat sekali. Kan gitu kan? Apalagi kalau di kelas kadang ada masalah dengan teman. Kan ada geng-gengan, ada apa ya? Geng-gengan. Sampai dibully terus, dikucilkan. Sampai tetap aja baik sama mereka. Itu ya berat. Dan yang ketiga, memaafkan pada orang yang menyakiti kita. Itu berat juga. Jadi mau memaafkan orang yang menyakiti kita itu perbuatan yang berat. Makanya balasannya yang sebanding. Allah akan menghisab perbuatan kita dengan hisab yang mudah, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Yes. Yang ketiga, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Dan tidaklah ada seseorang yang tawadhu
kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tawadhu karena Allah. Sekiranya sampai merendahkan diri orang ini kasihan karena Allah, maka akan diangkat. Jadinya ini sampai ngomong kepada orang yang sampai kita ditakdirkan jadi orang sugih, amin. Amin. Udah kita ngomong di hadapan orang yang miskin, orang yang fakir, tidak duit. Ya kita ngomong ya jangan dulu-dulu. Ojo dituduhno apa ya yang kita miliki di hadapan orang yang nggak punya apa-apa. Itu sombongan. Maka kalau kita menghadapi yang seperti itu ya kita jadi memposisikan ya betul ketokan duit di baju itu ya jangan terlalu menunjukkan bahwa baju yang kita pakai ini mahal misalnya, branded, kebunin luar negeri, sementara yang lain bajunya elek-elek. Biasalah, kecuali yang lainnya bajunya bagus-bagus. Kita jangan merendahkan diri kita. Kita harus pakai baju yang bagus juga. Saya dalam resepsi di gedung kan kayak gitu kan. Nah, ketika di gedung biasanya kan bajunya bagus-bagus, keren-keren. Nah, sampai datang ke gedung sarungan atau sandal jepitan yo kecuali sandal jepitnya sing mahal, sarungnya sing bermerek, ya kan? Bajunya juga yang bermerek, beda mana walaupun sarungan, tapi kalau yang bermerek itu orangnya beda. Nah, maka ketika kita tawadhu karena Allah, maka Allah akan justru akan mengangkat derajat kita. Jangan takut dihina. Insya Allah nggak akan terhina ya kan? Tapi kadang ada orang itu ngomong melejit itu dhuwur sebelum langit. Ada yang gak bisa apa-apa tapi ngomong itu yo delem wae sekalian. Ya, kita dihina, apa kamu tuh ternyata kan ada di di TikTok ada seorang wanita ini pedayung nyari anaknya laki-laki. Jadi pertanyaannya kawena, ada siapa? Saya temannya, ngapain? Ini memang rumahmu mana? Ini dikirain si gadis ini orang miskin. Tulis saya minta air minum. Apa? Minta air putih. Dan ambilkan. Jadi senang itu. Nah, setelah dikasih ada botol merek. Lah, ibu beli di mana botol itu? Saya beli di sana. Saya beli di toko. Memang kenapa? Ini adalah produk dari perusahaan ayah saya. Langsung ibaratnya sang ibu tadi langsung ciut gitu. Nah, iya dah. Berubah 100%. Yang awalnya marah-marah, kemudian setelah itu sikapnya baik karena si gadis yang mencari anaknya tadi dikira anak miskin. Nah, jadi kita itu jangan merendahkan orang lain, kan gitu ya. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu justru lebih mulia daripada kita. Itu aja dan kedengaran bisa. Mari kita berdoa. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qadifatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qadifatihim wa mu'afatihim minal fitani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wanfa'na bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, tadi
Nanti Jumat libur ya. Jumat ada tahlilan 1000 harinya almarhumah ibu saya. Kalau didoakan mudah-mudahan lancar, acaranya lancar, tidak hujan, yang dan ibu saya ditempatkan Allah di tempat di surga. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus ada? Coba tanya.